Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Giver Aulia sebagai pembicara 2. Saya Wajar Saputro sebagai pembicara pertama. Dan saya Rizky Kajian Triputra sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, teknologi sudah menjadi bagian dari perjalanan waktu yang tidak bisa dipisahkan. Teknologi tidak hanya mengubah gaya hidup manusia, tapi merubah bagaimana kita bekerja. Muncullah sebuah teknologi yang bernama Artificial Intelligence atau AI, adalah kecerdasan buatan yang merupakan pemodelan dari kecerdasan manusia yang diterapkan dalam suatu mesin untuk pembuatan mesin cerdas. AI bekerja dengan cara menggabungkan berbagai data, pengolahan sistem berulang, algoritma cerdas, dan juga dapat memungkinkan mesin atau komputer untuk bekerja secara otomatis dengan mengikuti pola yang sudah ada. AI memiliki beragam manfaat, antara lain untuk menghemat sumber daya manusia, minimalisir resiko terjadinya kesalahan, membantu otomatisasi pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, dan lain sebagainya. Indonesia saat ini sudah menerapkan AI di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Pendidikan di masa pandemi COVID-19 memaksa pendidikan Indonesia untuk menerapkan sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring dilakukan dengan berbagai platform seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Sistem pembelajaran daring ini secara tidak langsung mendorong siswa dan guru untuk menguasai teknologi. Hal ini tentunya sangat berdampak baik bagi perkembangan artificial intelligence pada bidang pendidikan Indonesia. Siswa tentunya akan merasa terbantu dan semakin dimudahkan dalam proses pembelajaran dan pencarian materi dengan adanya artificial intelligence. Dewan juri yang saya hormati, perlu saya tegaskan kembali bahwa artificial intelligence adalah kecerdasan buatan yang diterapkan pada mesin atau komputer yang bertujuan untuk pembuatan suatu mesin atau komputer dapat berpikir selayaknya seorang manusia. Penerapan pada bidang pendidikan Indonesia perlu diperhatikan dan dikembangkan. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, pembuatan AI ditunjukkan untuk mengotomatisasi pekerjaan manusia di dalam sebuah teknologi, sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Namun pada kenyataannya, AI justru memicu banyak perubahan pada pola pikir maupun tindakan manusia. Seperti contoh, pada dunia pendidikan, AI menciptakan iklim belajar yang berbeda. Contohnya, dengan adanya ChatGPT, siswa dengan mudah mencari jawaban dari pertanyaan apapun dalam hitungan detik. Dalam hal ini, di mana seharusnya siswa mandiri dalam belajar menjadi ketergantungan terhadap teknologi. Jika hal ini terus-menerus dilakukan tanpa pengawasan dan penggunaan yang baik, maka akan menyebabkan masyarakat yang cenderung lebih percaya terhadap kemampuan algoritma dari AI dibandingkan kemampuannya sendiri. Dan hal inilah yang menjadi cikal bakal dari adanya kebodohan secara global. Kemudian, jika kita membicarakan soal pendidikan dan peran manusia di dalamnya, seperti guru yang sama sekali tidak dapat digantikan oleh AI. AI bisa digunakan dan memang sangat berguna untuk bidang pendidikan, akan tetapi hanya bisa dijadikan sebagai mitra saja dan bukan pengganti peran guru. Adapun tujuan pendidikan dalam definisi yang paling sederhana, yaitu perubahan yang diingini yang diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapai tujuan baik pada tingkah laku individu maupun pada kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, dan pada alam sekitar individu hidup. Sejatinya, pendidikan adalah agar manusia mampu memanusiakan manusia, dan AI tidak dapat memfasilitasi hal tersebut karena AI hanya dapat memberikan knowledge dan bukan karakter. Dewan juri yang kami hormati, guru tidak dapat sama sekali digantikan perannya oleh AI, apalagi dalam karakter building. Hal ini dikarenakan pendidikan harus memuat nilai-nilai karakter di dalamnya. Nilai pendidikan karakter yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdapat beberapa nilai karakter utama yang diupayakan untuk dikembangkan dalam jiwa peserta didik di Indonesia. Nilai karakter utama tersebut adalah nilai nasionalis, religius, integritas, kemandirian, dan juga gotong royong. Saat ini saja, perkembangan teknologi yang semakin pesat adalah salah satu penyebab banyaknya generasi muda yang memiliki karakter buruk. Dewan juri yang terhormat, peran guru yang masih oleh manusia saja masih banyak terjadi kekerasan di sekolah. Contohnya berdasarkan data Simponi PPA di tahun 2021, tercatat ada 594 kasus pelaporan kekerasan anak dan kekerasan terjadi di sekolah dengan jumlah korban sebanyak 717. Dewan juri yang terhormat, bayangkan ada berapa banyak lagi kasus yang terjadi bila peran guru digantikan oleh AI. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa peran guru tidak bisa digantikan oleh AI, seperti pandangan Robert Gen yang mengatakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon.
Dewan Juri yang terhormat, dengan nilai rata-rata uji kompetensi guru nasional sekitar 50,64 poin, mampu untuk mendisparitas kompetensi guru. Maka kehadiran artificial intelligence dinilai dapat membantu untuk meningkatkan kompetensi guru. Sebab peranan AI dalam bidang pendidikan adalah sebagai mentor virtual, voice assistant, smart content, presentation, translator, global courses, automatic assessment, dan personalized learning. Di Amerika Serikat, ada yang menggunakan AI untuk dipekerjakan sebagai pengajar atau guru, yaitu Han Migo, yang menggunakan chatbot AI berbasis GPT-4. Namun, dalam hal ini kita harus ingat bahwa tujuan dari pendidikan adalah menjadikan manusia yang terdidik dan terpelajar. Itu semua tidak lepas dari konsep nilai moral dan norma bangsa yang tempo hari kita sebut dengan nation and character building, yang dimaknai sebagai upaya untuk membentuk karakter atau mental bangsa Indonesia, dan sejalan dengan konsep gerakan nasional revolusi mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo dengan 5 program utamanya. Dalam hal karakter, maka artificial intelligence tidak dapat membantu dalam mewujudkan itu semua. AI hanya akan membuat guru dan murid semakin malas, menghilangkan pekerjaan manusia, tidak memiliki common sense, masih kalah untuk pemrosesan informasi yang bersifat vertikal, dan membutuhkan sense yang lebih kompleks. Melihat dua hal di atas, pemerintah harus melaksanakan pengawasan dalam kebijakan untuk melakukan pembatasan penggunaan AI di bidang pendidikan, penguatan kompetensi guru, dan peningkatan sarana dan prasarana yang diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah, serta fokus pada penguatan gerakan nasional revolusi mental yang bertujuan untuk menjadikan bangsa yang mengacu pada nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong, sehingga AI tidak akan disalahgunakan dan dapat dimanfaatkan sebijak-bijaknya untuk kebaikan umat manusia ke depannya. Dewan Juri yang terhormat, kiranya inilah yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.